Jadi Pak Hari tadi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, ya Pak. Kelas BK ya. Mungkin Pak Hari mau ceritakan apa pesannya gitu ya, refleksi lah ya, pesannya kita tampil mengajar dan tentunya ada rencana tindak lanjutnya. Perasaan saya sih sebenarnya sekarang ini senang saat ini. Beda dengan tadi Pak pada saat pelaksanaan observasi, karena perbedaannya adalah kalau sehari-hari di dalam kegiatan layanan bimbingan konseling, saya kan tidak dilihat oleh yang mensupervisi atau yang mengobservasi, gitu kan? Sehingga saya agak lepas, agak bisa ya seperti di hari biasanya Pak, agak bebas, agak lepas. Tapi yang tadi itu agak memang sedikit beda, ada terasa sedikit merasakan grogi, kemudian sedikit ragu, dan ada yang terskip atau terlupakan tadi Pak, seperti tadi mengabsen di dalam pendahuluan tadi Pak, kegiatan pendahuluan. Apa yang membuat Pak Hari ada satu? Karena di ambil gambar menggunakan kamera, itu berarti kita harus prepare Pak, harus mempersiapkan segala sesuatunya, dan juga saya seperti merasakan dinilai Pak, dan memberikan penilaian. Makanya di situ saya merasakan agak grogi. Kita tidak menilai pembelajarannya. Iya sih, makanya itu melihat prosesnya. Iya. Nah, itulah sebenarnya kenapa di sekolah kita harus membiasakan namanya kegiatan observasi pembelajaran yang biasa dilakukan oleh wakil kurikulum ataupun kepala sekolah ataupun orang-orang yang ditunjuk oleh sekolah untuk melakukan supervisi kepada guru, supaya apa? Supaya teman-teman guru itu lebih merasa siap, prepare, kemudian terbiasa, jadi siapapun nanti yang melihat mengajar itu tidak merasa berhenti. Nah, ya tadi pada saat Pak mengajar, saya memperhatikan bahwa pembelajaran yang kita amati ini pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi sebuah pembelajaran yang kita lakukan, kita laksanakan bagaimana kita memerankan murid dalam pembelajaran, gitu ya, dalam pembelajaran. Karena yang kita lakukan itu adalah sebuah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid maksudnya ya. Sehingga bagaimana cara kita melaksanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, ya kita harus melibatkan mereka di dalamnya, gitu ya. Jadi Pak Hari sudah mulai mengajak ada diskusi, dengan topik tertentu. Mereka berdiskusi, walaupun mungkin tanya jawabnya tidak berjalan dengan baik, tapi yang sudah mulai yang bertanya, harapan kita memang mereka terbiasa dengan kondisi itu, mereka diskusi dengan bahan topik tertentu, kemudian mereka presentasi, kemudian mereka tanya jawab, kemudian memberikan penguatan. Nah, ada satu hal yang terlewat, kayaknya kesimpulan tidak terlewat, sehingga ada kesimpulan bersama antara murid dan guru. Jadi guru memfasilitasi murid membuat kesimpulan apa yang kita dapatkan hari ini. Jadi tentang pemecahan masalah, tentang pemecahan masalah yang bagaimana yang sebaiknya kita lakukan. Dan itu perlu ditekankan. Nah, kemudian tadi sudah melaksanakan umpan balik, refleksi, sudah bagus. Nah, ke depan tadi seperti awal saya katakan, kalau bisa murid punya jurnal belajar. Jadi mereka punya rekam jejak pembelajaran itu. Hari ini belajar apa, ya, dapatnya apa, nanti ke depan belajarnya apa. Nah, berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid juga ada sebenarnya kita menerapkan namanya PSE, pembelajaran sosial emosional, di mana kita di situ memberikan sebuah penerapan komunikasi yang positif, ya. Ini ada interaktif, ada empatik, ada emosi, gitu ya. Diharapkan memang kita sebagai guru harus melakukan itu, dimana kita dapat melakukan komunikasi
komunikasi yang timbal balik ya, namanya guru dengan murid, tapi ada juga timbal balik murid dengan murid. Memang bentuk kegiatan itu ya itu diskusi tadi, ya, yang jawab diskusi kegiatan yang dilakukan. Kemudian ada empatik guru juga, misalnya ada mungkin seperti Pak Haris sudah mulai mencoba misalnya keliling di kelompok gitu ya, menunjukkan harapannya ke depan semakin